Mbak Yuli. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua tetap bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehat Bu Andi ya. Izin interaktif. Saya ingin berpimpinan. Saya ingin bertanya kepada Kepala BRIN yang saya hormati Bapak Handoko, bukan Laksamana ya, Laksana. Apakah di dalam Perpres yang Bapak baca bahwa BRIN ini adalah lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi? Dijawab dulu, Pak. Ya, terima kasih Bu Andi. Kalau yang saya pahami dari isi Undang-Undang 11 2019 serta Perpres itu kurang lebih seperti itu, Bu. Karena kalau saya baca, sebenarnya hanya di konsideran Undang-Undang Sistem Siptek. Jadi Perpres ini hanya, karena ini punya peluang digugat BRIN ini. Karena sebenarnya dasar bentukannya atau Perpres ini tidak mengamanahkan bahwa BRIN adalah sebagai pelaksana Undang-Undang Sistem Nasional Iptek. Kenapa seperti itu? Karena kalau hanya melebur LIPI BPPT ke dalam BRIN, padahal kalau saya baca Pak sejarahnya LIPI mulai dari zaman Belanda, kemudian tahun 1956, kemudian tahun 1962 ada undang-undangnya pembentukan LIPI. Kemudian LIPI begitu banyak membuat MOU kerjasama mendapatkan dana hibah riset dari pihak-pihak perguruan tinggi luar negeri maupun lembaga penyandang dana riset luar negeri. Saya nggak yakin dengan adanya BRIN ini, lembaga-lembaga luar negeri itu akan mau bekerja sama dengan BRIN seperti mereka bekerja sama dan memberikan dana kepada LIPI sebelumnya. Sedih sekali sebenarnya. Karena kalau dari paparan BRIN tadi, sebenarnya sejarahnya kenapa ada pasal 48 itu bukan mengintegrasikan melebur BPPT dan LIPI. Justru idealnya yang terbayang BPPT dan LIPI semakin kuat menjalankan program-program dari Litbang. Jadi sejarahnya itu adalah adanya 24 triliun di lembaga-lembaga Litbang, kementerian, yang mereka sebenarnya termasuk di Kementerian SDM yang nggak jelas itu Litbangnya, melaksanakan kegiatan yang inilah yang sebenarnya harus ditarik, dikoordinasikan oleh BRIN, ya. Jadi BRIN sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, oke, dilaksanakan oleh lembaga riset ini, yang dilakukan misalnya riset pertanian, dilakukan oleh BPPT juga, oleh LIPI juga. Itu idealnya ketika kita membentuk undang-undang itu pikiran saya. Dan ketika BRIN melebur LIPI dan BPPT, percaya saya, ini adalah bukan kemajuan riset, ini adalah kemunduran riset. Apalagi Bapak tadi menyampaikan, ada tidak sekarang rencananya BRIN sesuai cita-cita kita, melebur semua lembaga-lembaga Litbang itu, kemudian dananya dipindahkan, kemudian ada satu deputy yang betul-betul memang mengurusi seluruh, mengintegrasikan itu sesuai dengan penjelasan pasal 48. Dari yang Bapak sampaikan itu ya sebenarnya ya BRIN ini lagi, BRIN itu pikiran kami, pikiran saya pribadi, ya dengan beberapa teman-teman dari PKS waktu itu di anggota Pansus Sisnas Iptek, bukan mengintegrasikan melebur BPPT dan LIPI seperti ini. BPPT dan LIPI adalah legasi bangsa Indonesia yang luar biasa yang harus di bumi hanguskan oleh Perpres BRIN. Dan
semangat para peneliti perekayasa. Kalau saya tanya lagi, apakah BRIN itu adalah menjadi lembaga pelaksana dari 100 pasal yang ada dalam Undang-Undang Sisnas Iptek? Seharusnya, kalau memang BRIN seperti cita-citanya tujuannya adalah sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Sisnas Iptek, ya jelas di dalam anggaran, di dalam organisasi. Tapi kalau yang disampaikan paparannya di DIPA, di Pagu Ikan dan RKKL 2020. Jadi BRIN ini adalah semakin kecil di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ristek. Seharusnya BRIN ini fokus bagaimana melakukan sebagai, istilahnya saya dulu, BRIN ini adalah seperti Bappenasnya di dalam bidang penelitian riset. BRIN ini seperti badan pengelola perbatasan nasional. Dulu saya juga bikin undang-undangnya dulu. Jadi soal perbatasan itu yang dilakukan oleh kementerian di dalam rapat kerja itu dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nasional. Itu saya sampaikan ketika membuat undang-undang ini. Ketika BRIN menjadi seperti ini, ya, dan tidak ada kelihatan bahwa dia akan melakukan koordinasi dalam bidang perencanaan di litbang-litbang kementerian, yang seharusnya itu adalah ide dasar pasal 48 itu. Yang 24 triliun kita memanggil Kementerian Menpan waktu itu menyebut angka ada 24 triliun di litbang-litbang kementerian yang ingin menjadi tugasnya BRIN. BRIN itu bukan menjadi lembaga pelaksana. Karena idenya, seperti saya katakan, idenya itu seperti Bappenas dan seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nasional. Itu saya sampaikan di dalam penjelasan pasal. Nah, ya oke, sudah jadi perpresnya. Walaupun sebenarnya kalau perpres ini ingin digugat, itu peluangnya, analisa hukumnya banyak sekali, saya sudah temukan. Tapi ya sudahlah, apa yang diinginkan sudah terjadi. Tapi saya nggak yakin bahwa riset kita akan semakin maju. Bapak sebagai kepala LIPI, belajar sejarah LIPI, luar biasa LIPI didirikan. Sampai ada majelis riset tahun 1960. Dan LIPI menjadi semakin kecil. Dan kita tidak akan pernah dipercaya lagi riset kita oleh penyandang dana luar negeri. Akan buktikan perkataan saya. Kedua, seharusnya BRIN ini cobalah mengintegrasikan sesuai dengan pasal 48, mengintegrasikan, bukan mengintegrasikan lembaga, mengintegrasikan perencanaan. Jelas penjelasan pasal 48 itu. Perencanaan yang ada di litbang dan Perpres 33 kalau kita gunakan ini juga harus dibicarakan. Dan juga disebutkan dalam Perpres ini ada waktu 2 tahun, Pak. Oke, mungkin sekarang belum kelihatan, tapi 2 tahun ini PR buat BRIN adalah bagaimana litbang-litbang di kementerian itu diintegrasikan supaya tidak tumpang tindih. Kemudian pelaksananya tetap adalah prekayasa-prekayasa yang ada di BPPT, peneliti yang ada di LIPI. Karena contohnya, latar belakang LIPI didirikan itu kan sejarahnya panjang sekali dan menarik kalau kita belajar sejarahnya LIPI. Sehingga LIPI itu di dalam pikiran saya ketika membuat undang-undang itu dia akan fokus pada invention. Makanya tadi cocok juga sih paparannya ya, tanaman langka ini. Penelitian-penelitian yang mulai dasar ya. Dan kemudian dalam Undang-Undang Sisnas Iptek itu kan disebut audit dan clearing teknologi dan itulah dasar pembentukan BPPT. Untuk melakukan audit dan clearing teknologi. Kemudian belum lagi pasal-pasal yang terkait dengan misalnya wajib serah, wajib simpan dan kemudian kebijakan berlandasan ilmu pengetahuan dan termasuk etika wajib serah, wajib simpan. Ini lembaga siapa nih nanti yang punya mengkoordinasikan pelaksanaan bab 5 di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek? Jadi, tolonglah mungkin nggak usah terburu-buru
ya, melebur LIPI dan BPPT, ya, karena saya tuh paling sayang sekali dengan sejarah LIPI yang begitu panjang, menjadi LIPI menjadi kerdil. Sayang sekali, Pak. Apalagi Bapak ini adalah kepala LIPI. Tolonglah di pasal 48 itu dilaksanakan dengan peran BRIN itu adalah mengintegrasikan itu. Jadi mengintegrasikan itu bukan melebur satu kelembagaan. Tapi dasarnya kita sampai panggil itu Menteri Menpan RB yang menyebutkan bahwa memang ada 24 triliun dana-dana ristek ada di Litbang kementerian yang memang tidak jelas. Dan kelihatan tidak jelas. Misalnya untuk bikin kegiatan energi saja di BPPT cukup dengan hanya sekian miliar. Kalau di Litbangnya SDM bisa sampai 200 miliar hanya untuk 2-3 kegiatan. Dan itu sebenarnya lebih basic dibandingkan apa yang dilakukan oleh teman-teman BPPT. Kemudian ini PR, Pak. Ya sudah, Perpres sudah ada, walaupun sebenarnya Perpres itu celah hukumnya banyak sekali. Cuman memang peneliti-peneliti perekayasa ini mungkin sabar-sabar semua. Ya, kegundahan. Saya kebetulan juga ketua pimpinan, saya sampaikan saya adalah anggota Dewan Pengarah ya, Kehormatan Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Habibie. Keresahan-keresahan teman-teman itu luar biasa. Bagaimana kita mau mencapai ya daya saing bangsa kalau seperti ini? Periset-perisetnya sudah loyo duluan, rekayasanya sudah nggak punya motivasi karena ketidakjelasan. Kedua, saya juga ingin, jadi ini tolong Pak, ini diperhatikan dengan benar ya, bahwa PR-nya adalah bagaimana BRIN ini mampu mengkonsolidasikan anggaran perencanaan yang ada di litbang-litbang kementerian. Dan kelihatannya di 2022 itu belum dilakukan, nggak ada itu kegiatan seperti itu. Saya lihat di dalam pemaparannya Pak Kepala BRIN. Kemudian sesuai Perpres 33, transisi konsolidasi LPNK ke BRIN dikasih waktu hingga 2 tahun. Nah ini tolong hati-hati, jangan ada, waktu itu pernah diskusi juga kami dengan Ikatan Alumni Jerman. Di situ ada manajemen, sampai semua sumbang saran para teman-teman peneliti lulusan Habibie yang sekarang menjadi peneliti di luar Indonesia itu sumbang saran bagaimana ini nggak mudah manajemen aset, manajemen sumber daya manusia. Jadi Perpres ini masih memberikan waktu 2 tahun, hati-hati dulu lah, platformnya harus jelas dulu, baik dulu kalau dalam masa transisi ini. Kemudian yang ingin juga saya sampaikan, saya tadi mungkin Bu Mercy sudah saya titip pertanyaannya, tapi beliau lupa. Kita dulu berupaya ada program talenta inovasi. Tadi saya telepon Pak Lanjar, katanya talenta inovasi sekarang pindah ke Kementerian Dikbud. Sayang sekali. Padahal kan ada ide di situ, kenapa harus ada program talenta inovasi di Komisi 7 ketika kami Komisi 7 tidak bermitra lagi dulu, periode dulu, kita banyak memberikan program-program beasiswa di dapil kita. Supaya karena di dalam, kalau kita memang melaksanakan undang-undang Sisnas Iptek BRIN, harus ada itu program talenta inovasi di BRIN, bukan di Kementerian Dikbud. Dia sudah punya program bidik misi. Kita kan talenta inovasi itu kan lebih banyak pada kita mendorong generasi-generasi muda sesuai dengan Undang-Undang Sisnas Iptek, disebutkan juga siapa pelaksana litbang jirap termasuk person, individu, perguruan tinggi, pelaksana litbang jirap. Sebenarnya BRIN ini bukan pelaksana litbang jirap di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek. Bukan. Dia lembaga yang mengkonsolidasi. Karena di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek disebutkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pengkajian, lembaga penerapan.
Lembaga pengkajian penerapan kan sesuai dengan Perpresnya memang adalah BPPT, penelitian ya fokusnya selain perguruan tinggi ya LIPI. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian jadi betul yang disampaikan juga oleh Bu Mers. Kalau memang BRIN ini mau menjalankan undang-undang Sisdiknas, dana endowment itu yang kita sudah taruh di dalam undang-undang Sisdiknas itu harus menjadi program dikoordinasikan oleh BRIN. BRIN yang bagi ke sini, ke LIPI. Nah sekarang dengan BRIN di bawah, dengan adanya BRIN, dengan tidak adanya LIPI, tidak adanya BPPT, itu menjadi dana yang endowment fund yang hampir sekian triliun itu, khawatir saya justru nggak kepake lagi untuk lembaga-lembaga riset yang di bawah koordinasi BRIN. Mampu nggak BRIN ini? Nah, kenapa? Karena lembaga-lembaga pelaksana untuk litbang jirapnya yang BPPT, LIPI, dan lain-lain itu sudah nggak ada lagi. Nah, dari situ kan ada perekayasa. Saya nggak tahu statusnya. Nanti ada statusnya, ada perekayasa, peneliti. Itu bagaimana dengan adanya BRIN ini? Ini PR yang besar banget ini. Status-status mereka nanti. Karena mereka kan ada perekayasa, ada peneliti, ada pengembang, dan lain-lain. 7 triliun ini kepake nggak nanti? Jangan-jangan ya nggak mampu kita pakai. Kan harusnya kalau BRIN menjadi lembaga koordinasi, kemudian masing-masing LPNK-nya berdiri dengan kuat, dia pakai pelaksana. Karena dia adalah, karena BRIN ini kan statusnya menjadi secara eselon rendah sekali. Nggak mungkin dia menggunakan dana yang 7 triliun itu. Ya bukan dana 7 triliunnya, tapi bunganya itu luar biasa yang memang kita sudah sebutkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kita bermalam-malam mendiskusikan tentang dana abadi riset di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu. Mampu nggak BRIN? Tadi Pak Tifatul menanyakan eselonnya aja cuman eselon tidak ikut rapat kabinet. Ya kan? Kementerian Ristek juga, Kementerian Dikbudristek, dia hanya salah satu direktorat jenderal. Kalaupun sebenarnya kita ingin Ristek ini lebih kuat, kalau memang cita-citanya, ya nggak usah ada Kementerian Dikbudristek, ya Kementerian Ristek sendiri gitu loh. Nah kemudian ada BRIN yang menjadi lembaga yang mengkonsolidasikan seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mengkonsolidasikan perencanaan terkait dengan perbatasan. Itu cita-cita saya seperti itu. Dan juga dengan teman-teman waktu itu PKS, ya Golkar, ya tapi ya sudahlah. Kami ini cuma fraksi kecil lah. Kedua, Mbak, interupsi sebentar Mbak Yuli, saya akan perpanjang waktu karena sudah lewat, jadi kita perpanjang sampai 13.30. Setuju? Ya udah, terima kasih kalau itu saja. Itu PR besar buat BRIN karena pertanyaan saya sangat mendasar dan sangat filosofis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.